Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang judul The Most Satirical Last Boss Queen episode ke-6 kayak gitu ya. Jadi sebelumnya itu si Stale sama si siapa Arthur gitu ya. Jadi mereka berdua apa yang gua awalnya ngira akan menjadi rival tapi ternyata malah jadi partner gitu ya untuk sama-sama melindungi si Pride gitu kan. Jadi akhirnya ya, satu hal yang cukup jarang di mana kan biasanya di tipikal cerita otome game atau mungkin kayak, ya cerita-cerita something shoujo gitu ya, pasti, apa, cowoknya itu pasti pasti kayak apa ya, berusaha untuk mendapatkan pride lah bahasanya gitu, bukan pride sih, hero utamanya gitu ya istilahnya. Tapi, kalau di sini malah mereka tuh bekerja sama gitu loh, karena ya apa, situasinya si Stell di mana dia tuh nggak bisa selamanya atau di setiap situasi ngelindungi si Pride, maka dia perlu bantuan orang lain. Makanya ya menyatukan tujuan lah, bahasa itu memperbagus banget episode kemarin gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode ke-6 ya dari The Most Satirical Last Boss Queen. Oke, episode 6 kita mulai saja. 1 2 3. KUHP. Gila. Jadi sekali baca itu bisa langsung paham gitu loh anjing. Iya, jadi saya dia tuh sekali baca langsung ngerti dan akhirnya dimanfaatin sama dia buat kejahatan. Nah, kalau ini dia benar-benar kayak menekuni banget detail-detailnya buat melindungi rakyatnya, gila. Respect. Respect Pride. Oh, iya, dia baca buku cerita novel. Oh, enggak, hiasan bunga yang cantik. Sangat pure sekali ya si Tiara. Kawaii. Biasanya ya Tiara emang being Tiara gitu kan. Tapi saya ya seperti yang dipertanyakan sama orang-orang ya, akhirnya kita jadi cukup penasaran sebenarnya siapa yang akan menjadi villain akhir daripada nih anime, cuy. Itu juga ngebuat gue bertanya-tanya juga sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita ngomongin bahwa villain akhirnya mungkin saja adalah si Pride mode jahat gitu ya. Itu bakal aneh karena perjalanan ke sana itu bisa dibilang udah jelasin di awal di mana bahwa si Pride sekarang itu ya Pride gitu. Bukan kayak dia itu ngerasukin Pride yang villain, tapi dia itu literally Pride yang akhirnya sadar diri gitu loh. Karena ingatan masa lalunya dia. Jadi saya bukan suatu hal ya kayak dia tuh ngeposes karakter Pride atau kayak gimana. Nah, kadang-kadang dia berusaha keras untuk nggak melakukan kesalahan kan. Kalau misalkan dia ngeproses kan sebenarnya personalitinya nggak bakal kayak sekarang gitu. Makanya gue jadi penasaran siapa anjing yang bakal jadi lawan villain utamanya gitu loh. Atau mungkin emang nggak ada gitu aja sih. Atau mungkin si Tiara nanti di akhir. Tipikal MC jadi villain. Ya kita lihat lah ya. Iya, itu pesona ya. Happy Endo Monogatari. Sujinko. Sangat positif ya. Oh. Oh, ini sama. Iya, karena kan mereka bakal jadi pasangan kan kalau di cerita aslinya. Rute ya, Rute Style. Oke, kok iya dia dia kena damage baper dia cuy. Jadi kan karena mereka pasangan di buku jadi kayak aduh gue jadi pasangan di audisi itu Pride sama itu Ode sama gitu. Astaga. Tapi si Fred ngeliatnya jadi kayak aduh jadi pasangan gitu.
Bukan itu, astaga. Dan nangkapnya jadi begitu kan? Oh, yang ini, yang batu itu. Para kesatria, anemone. Hmm. Something politik ya. Cuma diikuti dalam politik kah si Pride? Oh, jadi dia yang bakal nentuin hukumannya buat si ini ya, Val. Kubah tanah, Val. Ratu Pride untuk menghalangi jalan Tiara di gamenya. Oh, iya. Gimana nih? Apa nih hukuman yang tepat nih ya yang bakal dipilih sama si Pride? Hmm, oke. Ujian untuk mengukur kemampuanku sebagai ratu berikutnya. Iyo. Jadi tuh pengen nunjukin ke Tiara anjing kesannya bro. Iya. Ya ada kemungkinan ini juga kontrak budak. Hukuman eksekusi. Kedua, kontrak budak terus cari ke yang yes informasi terkait dengan yang Sandra Ksatria. Dieksekusi setelahnya ya. Oke. Yang ketiga kan istilahnya dia dibebasin. Kalau yang kedua tadi dihukum langsung dieksekusi. Masih hidup, berarti kita itu satu kita cari ya. Sisanya baru ya dieksekusi atau enggak ya. Oh, biarkan dia bersaksi. Oh, enggak, oke. Oh, dia nanya langsung ya. Iya, neraka yang melebihi kematian. Kalau langsung dihukum mati udah langsung dead. Gimana tuh? Jadi ngasih pilihan ke terdakwa anjing gila. Biar adil juga pinter ya. Jadi suaranya Omine anjing.
Oh, kontrak budaknya bakal ke si Pride ya. Iya, si Val bakal berkontrak sama si Pride. Iya. Literally tanggung jawab cuy. Inilah beratnya. Jadi dia takut something terjadi, misalkan kayak diri dia di masa depan bakal jadi jahat. Ya aduh. Anjing musiknya epic banget anjing. Oh, langsung kontrak budak ya. Menghormati seluruh keluarga kerajaan. Gila. Jadi benar detail aturannya diomongin ya. Oh, berhasil. Nice. Si Val. Oke, Stale. Karena pengen ngedungin kali ya, jadi asisten. Iya. Iya. Jadi istilahnya prioritas utama gila. Karena itu sebagai pengganti kalau misalkan something terjadi nanti. Kalau ada Tiara ya. Iya dia bingung lah. Allah. Ini bukan perintah yang egois dari bangsawan atau kayak gimana. Ini mah. Oh udah langsung gerak ya. Ada kan gak bisa ngelawan perintah ya. Iya dia bingung lah. Lu nggak manfaatin gua gitu maksud gua. Nggak dibebasin bener dibebasin. Itu udah perintah terakhirnya dia itu. Tapi nggak ada yang buat ngelindungin Pride gitu. Oh, satu kesempatan terakhir. Hmm. Jadi pengen ngasih kesempatan kedua gitu loh. Untuk mungkin menemukan gitu ya. Kesempatan lain dia bisa bareng sama orang yang dia sayang bla bla bla. Ya. Nah itu pertanyaan gua. Kalau nggak kita ngeliat dari sudut pandang orang lain kan pasti kenapa nggak Pret aja yang dilindungin. Tapi karena si Pret tahu bahwa dia tuh ada kemungkinan dia bakal jadi jahat di masa depan, makanya kenapa dia tuh milih untuk melindungi Tiara gitu loh.
Karena Tiara akan menjadi the real ratu nanti kalau di cerita aslinya. Hmm. Bertiga ya. Oh. Membayar dosaku. Maksud gue dosa apa? Lu nggak ngelakuin apa-apa gitu. Pride, oh my god. Itu sebenarnya gue takutin juga karena kita nggak tahu cowok apa yang bakal terjadi di masa depan ya. Tapi ketakutan Pride itu bisa dibilang kalau bagi dia pribadi itu nyata gitu. Karena dia nggak tahu dia bakal kayak gimana nanti. Iya. Gak cangka deh ya. Iya, Ryan gak sedih ya. Mhm. Loh, kok ini bakal ya jadi malu dia. Bakal diatin terus. Tapi malah jadi boost penyemangat gak sih? Oke, gila. Oh, ini latihan ya. Oke. Oh, udah time skip? Oh enggak time skip ini cuma ganti ini doang. Oke. Oh iya, udah mungkin time skip berapa? Mungkin setahun 2 tahun kali, setahun kali apa gimana? Aca. Iya. Hana Kotoba. Iya. Aku ingin menjadi pantas mendampingimu. Iya. Dia baper, Cok. Heroisme. Iya. Iya, makanya mereka udah baper karena pega ya karena artinya itu gitu loh. Iya, makanya mereka wah, langsung pada aduh, dia bisa terlalu kuat. Langsung semangat gitu ya. Oh, mahkota ini.
Oke. Udah ajarin buat mahkota bunga ya. Tuh, jadi si Prat ini bener kayak kayak selfless banget loh maksud gua. Hmm. Oh, dikasih. Iya malah jadi kayak mereka kalau kita kata Rihanna Kotobanya ya. Jadi bukan dia ngasih ke Pride cuy. Literally kaku haku aja. Oh, satu. Jadi dua-duanya kayaknya ya. Tuh, ya jadi kalau kita ngeliat dari Hana Kotobanya ya, dia literally ini gak sih pernyataan suka gak sih? Ya, the best. Best. Oh. Oh, Tiara juga dikasih juga. Gila, happy-happy banget ya istilahnya ya. Ah, wholesome cuy. The best saya sumpah di anime. Oh, ini ujian seleksi. Let's go. Ah, so. Iya. Tapi gak bisa dicopot juga karena iya. Jika itu dipasangin sama si Pride, jadi makanya gak mau dilepas. 13 tahun sekarang. Hmm. Oh kan, dilatih sama siapa nih? Yo, ini tinggal satu lagi ya. Tinggal si dia nih. Si rambut biru ini si Gilbert gitu ya. Something ini pasti si Gilbert cuy. Kenapa dia tuh nggak suka sama si Pride gitu? Karena ya mungkin baik lagi ya. Mungkin dia nggak percaya sama si Pride gitu loh. Nah, mungkin something terjadi tuh. Makanya gue juga merasa sebenarnya apa yang terjadi sama Pride cuy. Sama Pride sama si Gilbert sampai dia nggak mau apa tuh nggak suka sama si Pride gitu loh. Menarik sih. Tapi saat ini bisa dibilang benar-benar kayak menggambarkan gitu ya. Ya tadi si Pride tuh mikirin juga gitu ya gimana kalau cara ngehukum orang yang adil gitu ya. Oke. Oh, apa nih? Ia ingin akan menyerah. Oh, si Gilbert akan ngambil langkah nih ya. Menarik, menarik, menarik. Ya tadi ya untuk episode ke-6 dari The Most Satirical Last Boss Queen.
Ya tadi untuk episode ke-6 ya dari The Most Hysterical Last Boss Queen gitu ya. Jadi episode ini bisa dibilang ya sama seperti episode sebelumnya gitu ya, episode yang benar bagus banget karena memang cukup menggambarkan banget ya bahwa bagaimana Pride itu bisa dibilang ya pantas gitu ya menjadi apa namanya seorang ratu gitu ya, dimana di sini dia tuh dites gitu untuk menjatuhkan hukuman kepada si Val. Dimana si Val ini adalah orang yang waktu itu ya yang punya teknik khusus bisa jadi pengubah tanah itu kan. Dan apa namanya bisa dibilang ya si Val ini bandit juga gitu, dan apalagi kan tadi ada ini juga di mana tata pasukannya mereka itu terlibat juga dengan klien yang bisa dibilang yang menyuruh mereka bukan menyuruh mereka sih, yang nggak suka gitu ya terkait dengan aliansi dari kekaisaran dari kerajaan Fresia sama Anemone gitu kan. Jadi akhirnya ya dia sengaja tuh menculik kesatria Anemone supaya bisa bilang mungkin ada timbul kesalahpahaman atau kayak gimana gitu kan. Nah itu semua gara-gara bandit-banditnya mereka, itu bandit yang disewa sama kliennya gitu ya, itu si Val itu salah satunya gitu kan. Dan ya bisa dibilang sekarang situasinya adalah si Val ini tahu di mana lokasi gitu ya dari pasukan kesatria yang disandra gitu ya, dan sekarang posisinya mereka masih pada hidup gitu. Makanya si Val ini kejahatannya dia itu benar berbahaya banget karena ya tadi ya menyerang kaisar itu kesatria kerajaan termasuk komandannya, melukain banyak orang juga istilahnya gitu kan. Bisa dibilang ya tadi minimalnya itu adalah ya dia tadi minimalnya seumur hidup kalau nggak salah, gue lupa gitu ya. Terus kalau maksimalnya itu adalah dia itu maksimal itu dihukum mati gitu loh. Tapi kalau minimalnya tadi apa gitu, seumur hidup atau apa tadi gue lupa gitu ya. Tapi yang jelas itu bisa dibilang seberat itu hukumannya. Tapi karena melihat gitu ya daripada faktor bahwa dia itu tahu di mana keberadaan gitu ya daripada tempat para kesatria Anemone gitu ya, makanya kira ini perlu ada yang namanya tadi kontrak budak gitu ya, dimana kira si Pride ngajuin tiga pilihan gitu ya, tiga pilihan hukuman kepada si Val. Yang pertama dia bakal langsung dieksekusi mati gitu kan. Ya itu karena dia dari hukuman yang pantas gitu ya diterima sama si Val, tanpa memikirkan faktor dia tahu terkait dengan informasi di mana kesatria Anemone yang disandra, ya dia bakal langsung dihukum mati tuh. Itu pilihan pertama. Nah pilihan kedua gitu ya itu adalah dia bakal dianin budak kontrak gitu kan, untuk kontrak budak, di mana ya kontrak budak itu akhirnya ya bisa dibilang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan di mana kesatria Anemone itu berada gitu kan. Tapi dia bakal langsung setelah itu bakal langsung dieksekusi gitu loh. Jadi istilahnya setelah dia pakai pakai sihir itu gitu kan, kontrak budak, setelah itu baru akhirnya dihukum mati, dieksekusi lah, bahasa itu pilihan kedua gitu kan. Nah untuk pilihan ketiga gitu itu adalah ya sama diinin kontrak budak juga, tapi dia terakhir itu bakal dibebasin gitu kan. Nah akhirnya pilihan yang diambil sama si Pride adalah dia tentu menanyakan langsung gitu ya, menanyakan langsung kepada si Val, dimana kira si Val ini diberikan pilihan tuh, kamu mau itu kayak gimana. Kata si diperingatkan tuh ya sama si Pride bahwa kamu nanti bakal sengsara, bakal melebihi kematian gitu kan, karena dia bakal terikat kontrak budak gitu kan, bakal terikat kontrak budak, dan dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain gitu kan, karena ada beberapa aturan tuh ya, list peraturan tadi yang dikasih tahu sama secara wajib lah ya bahasanya, harus dipatuhi sama si Val gitu kan. Makanya dia tuh bener-bener nggak bakal bisa ngapa-ngapain, apalagi misalkan kayak ngelawan kerajaan dia udah nggak bisa gitu loh istilahnya gitu kan. Nah ya itu bisa dibilang peringatan dia kalau misalkan dia pengen hidup. Tapi akhirnya si Val kan dia tetap pengen hidup kan, akhirnya ya si si Pride dia memilih untuk pilihan ketiga gitu ya, pakai kontrak budak sekaligus ngebebasin dia setelah berhasil ngeluarin para kesatria itu gitu kan. Nah itu menurut gue pilihan yang tepat banget ya, karena kalau kita ngeliat dari Pride sendiri, apalagi di zaman
dimana ini adalah zaman, bisa bilang zaman kerajaan gitu ya, nggak seperti sekarang yang dimana peraturan itu bisa dibuat tanpa pandang bulu gitu ya, maksud gua dimana kayak apa, siapapun bisa kena hukuman terkait dengan pidana gitu kan. Kalau sekarang sistemnya, karena kan emang kita demokrasi gitu ya, jadi gak ada tuh yang namanya kerajaan gitu, istilahnya kerajaan gak bisa ngatur atau kayak gimana terkait dengan hukuman gitu kan. Nah kalau kalau main normal kan begitu gitu kan kalau di zaman sekarang. Nah kalau ini kan zaman kerajaan gitu ya, dimana apa, untuk bersikap adil itu cukup susah gitu loh. Makanya menurut gue pilihannya si Pride untuk bisa dibilang memberikan kesempatan kedua buat si Val gitu kan istilahnya, tapi juga ngebuat dia itu juga nggak bisa kemana-mana. Dan akhirnya itu menjadi bahasanya apa ya, menjadi hukuman bagi dia untuk terus berada di bawah apa ya, di bawah kendali daripada apa, kerajaan gitu. Dia nggak bakal bisa berkhianat dari kerajaan gitu ya, nggak bisa pergi dari kota juga istilahnya. Jadi literally dia bakal tetap ada di kota itu gitu loh. Jadi apa ya, dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain juga gitu loh maksud gua. Cuma dia diberi, jadi kayak apa ya, dikasih kehidupan tuh kesempatan kedua tapi handicap gitu loh. Jadi kayak apa, ya ada batasan di sana sini gitu. Jadi kayak tahanan tahanan rumah kali istilahnya gitu ya, atau kayak gimana gitu. Tapi ya selamanya gitu loh istilahnya gitu, tuh bisa bilang udah cukup banget kan istilahnya gitu. Makanya itu udah pilihan yang adil banget menurut gua untuk si Fred untuk memberikan kesempatan kedua buat si Val gitu kan. Apalagi ya apa ya, dia tahu bahwa di masa depan, nah ini sebenarnya yang tadi gue pertanyakan juga ya, bahwa si apa, si Pride ini, jadi dia itu bener-bener setakut itu cuy, setakut itu diri dia tuh bakal berubah jadi jahat di masa depan gitu ya. Dimana di cerita aslinya kan si Pride itu kan memanfaatkan koneksinya dia sama Val gitu kan untuk ya mencelakakan Tiara gitu kan. Makanya akhirnya setelah apa, itu akhirnya si Pride ngasih dua perintah terakhir sebelum akhirnya dia dibebaskan gitu kan. Nah, dua perintahnya itu adalah, yang satu itu adalah ngejagain Tiara kalau misalkan ada something terjadi. Nah kalau yang kedua itu adalah apa, kalau misalkan ada something yang lu nggak bisa urus sendiri, ya lu bisa datang ke si Pride gitu kan untuk minta bantuan. Jadi istilahnya ya apa, bener-bener baik banget sih Pride gitu loh istilahnya gitu. Nah, tapi ya tadi dia juga mementingkan kebalansan daripada hukuman yang pantas diterima sama si Val, yaitu tadi maksudnya kesempatan kedua, dia kasih kesempatan kedua kebaikannya dia, tapi ya dia juga apa namanya, handicap gitu loh, ada batasannya. Kayak misalkan dia nggak bisa pergi keluar kota, dia keluar keluar kerajaan gitu kan, terus dia apa, nggak bisa melawan kerajaan. Kalau misalkan dia ngelawan, dia bakal ada ya, kontraknya bakal aktif. Jadi Tria dia bakal jadi kayak orang biasa aja, orang biasa yang tinggal di kerajaan dan nggak bisa ngapa-ngapain terhadap kerajaan juga gitu. Jadi kayak kesempatan kedua tapi lebih ketat bagi dia gitu saja. Jadi harus ya bisa bilang tahanan rumah atau kesempatan kedua tapi handicap gitu kan. Dan apa ya, tadi si Prat ini saya bilang benar-benar apa ya, ngerasa takut banget gitu di masa depan dia bakal berubah jadi jahat gitu kan. Dan ya itu kayak gitu. Dan bahkan tadi dia tuh ngerasa, bahkan kayak misalkan kayak apa ya, contoh kayak tadi yang waktu flashback di mana si nyeritain tentang pangeran bagi si Tiara itu, yang paling dia suka itu yang mana tadi, yang mirip seperti si Stale gitu kan. Dan akhirnya di sampingnya itu adalah si Pride gitu. Dimana kan si Stale itu kan kita tahu ya, bahwa Stale itu baper gitu kan, gara-gara disandingkan sama si Pride gitu kan. Kalau kita ngeliat dari kata-katanya Tiara gitu. Tapi akhirnya si Pride itu nganggep bahwa si siapa namanya, si Style itu terganggu karena apa, dipasangkan sama si Pride gitu, sama dia gitu loh. Si Style itu masa terganggu gitu. Maksud gue kayak ya aduh, itu malah suka gitu. Jadi maksud gue si Pride ini udah apa, Pride itu bisa dibilang udah nggak peka gitu ya istilahnya. Dia pun juga khawatir sama diri dia masa depan. Jadi kayak selfless banget. Karakter Pride ini benar-benar selfless banget, gak peduli sama diri dia sendiri gitu ya istilahnya. Dan dia ngelakuin semua itu tuh demi orang lain. Karena apa, dia tuh takut di masa depan gitu ya, dia bakal apa namanya, menebus dosa dia sendiri gitu. Karena ini kata salah satu dialog tadi ya, menebus dosanya sendiri gitu ya. Itu kata-kata yang menurut gua apa, bingung banget sih, karena si Preds ini kan gak ngelakuin apa-apa cuy, maksud gua gitu ya, belum melakukan apa-apa. Di timeline sekarang ketika akhirnya dia ingat tentang ingatan masa lalunya dia gitu ya, maksud gua itu apa, dia nggak ngelakuin kejahatan atau kayak gimana, malah bisa dibilang berguna banget untuk kerajaan gitu ya, menjadi ratu yang baik gitu kan istilahnya. Maksud gua
dosa apa yang bakal lu tanggung di masa depan gitu loh maksud gua gitu. Kalau misalkan apa ya lu nggak bakal berubah, bukan nggak bakal berubah sih, maksud gua lu nggak ngelakuin dosa apa-apa gitu loh maksud gua gitu. Istilahnya gitu kan. Maka tadi sebutin bahwa mirip seperti diriku 5 tahun yang lalu. Mungkin maksudnya terkait dengan dia yang masih egois pas masih bocil gitu, maksud gua kan itu ya namanya juga bocil gitu ya, maksud gua egois dia sama mate, dan mate-nya mungkin kayak diusir sama dia bubble itu kan ya namanya juga bocil gitu kan istilahnya gitu kan. Nah, sekarang dia udah berubah juga, semua orang udah pada apa? Udah pada menerima lah sisi pride yang sekarang gitu kan, maksud gua nggak ada dosa atau kayak gimana gitu kan. Nah akhirnya gue mungkin nyambunginnya ya sama tadi, sama pride yang asli, dimana apa namanya, mungkin pride yang sekarang gitu ya, dia tuh ngerasa apa yang dilakuin pride di timeline aslinya gitu ya, atau di game aslinya itu saya bilang juga kesalahannya dia juga, karena kan dia sama-sama pride kan. Jadi apa, bukan si main karakter yang anak SMA itu ya yang mainin gamenya, tapi di sini tuh ngeblend jadi satu. Jadi istilahnya pride itu sama seperti pride itu ya pride, tapi dia tuh sadar dan dapat ilham gitu ya, dan sifatnya itu berubah karena dia ingat terkait dengan diri dia di masa lalu yang bisa dibilang memainkan game yang literally yaitu dia karakter dia sekarang, diri dia sendiri gitu ya, dimana dia tuh ngelakuin kejahatan. Nah mungkin gitu ya, pride yang sekarang yang sudah sadar diri ini, yang juga sudah terblend dengan personality daripada anak dari kehidupan sebelumnya gitu ya, maksud gue diri dia dari kehidupan sebelumnya, akhirnya mungkin ngerasa bersalah gitu, ngerasa bersalah, dan akhirnya itu nganggap bahwa itu sebagai dosanya dia gitu loh. Padahal di timeline ini dia nggak ngapa-ngapain aja maksud gua, makanya gua bingung tadi asli gitu ya. Tapi gini loh maksud gua, apa, kita tahu ya, kita maksudnya itu akhirnya ngebuat kita tuh nggak tahu gitu loh, apakah kedepannya pride ini bakal tetap seperti ini atau enggak, karena semakin kesini kan saya yang menjadi salah satu ketakutan terbesarnya pride adalah dia bakal berubah jadi jahat gitu kan, bakal balik lagi ke settingan default gitu kan istilahnya. Nah itu yang apa, gue jadi semakin takut juga gitu, maksud gue kalau kita ngelihat padahal sama sekali gak ada masalah, karena pembuatannya Pride sendiri ya dia Pride gitu loh, seorang Pride yang akhirnya ingat tentang ingatan masa lalunya dia gitu loh. Jadi akhirnya karakter dia itu ngeblend jadi satu, bukan karakter yang nge-possess Pride gitu loh, maksud gue bukan diri dia di masa lalu yang akhirnya nge-possess karakternya Pride, tapi dia tuh seorang Pride yang akhirnya ingatan masa lalunya, jadi kayak ngeblend jadi satu gitu loh. Pride yang akhirnya insaf gitu loh istilahnya gitu intinya. Jadi bukan akhirnya tiba-tiba nanti di masa depan Pride bakal berubah jadi jahat atau kayak gimana gitu loh maksud gua. Tapi ya gua nggak tahu istilahnya nanti. Makanya karena sekarang villainnya sendiri pun juga kita nggak tahu siapa. Makanya gua jadi takut siapa tuh nanti villainnya di akhir atau si Pride gitu ya, maksud gua balik lagi back to nature-nya dia. Tapi menurut gua itu bakal jelek banget sih, karena emang pembuatan dari awal yang gua rasa gitu ya, itu adalah si Pride ini ya itu Pride yang insaf gitu loh, gara-gara dia tahu apa yang dia lakukan di masa dari kehidupan sebelumnya gitu ya, ngeblend juga sama sifat dan personality daripada diri masa lalu, dan juga dia tahu tentang apa yang bakal dia lakukan di masa depan, yaitu kekejaman yang dia lakuin. Ya kira karena semua faktor itu akhirnya nyambungin satu tuh jadi Pride yang sekarang. Jadi kayak nggak bakal ada kemungkinan bahwa Pride bakal berubah jadi jahat lagi gitu loh. Tapi ya kita nggak tahu ya bakal jadi kayak gimana, makanya gue cukup penasaran gitu ya. Jadi ya sekarang si Arthur gitu ya, si Ocha gitu ya, itu bakal ujian seleksi ya, pasti dia bakal lolos gitu kan istilahnya. Tapi kita lihat nanti bakal jadi kayak gimana gitu ya. Jadi kita ya untuk episode ke-6 dari The Most Satirical Last Boss Queen. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa to comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-7 kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih. Bye.